Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana merencanakan sebuah penelitian untuk proposal kita atau proposal penelitian sebagai syarat menuju sebuah skripsi. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Di akhir pembelajaran ini saya berharap nanti kita semua dapat memahami bagaimana merencanakan sebuah penelitian, langkah awalnya apa saja yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah kita semua mampu membuat bab 1 dari sebuah proposal. Jadi di akhir video nanti kita bisa memulai untuk membuat atau merencanakan bab 1 dari sebuah proposal penelitian. Mari kita lihat, judul kita adalah merencanakan penelitian. Merencanakan penelitian itu yang harus kita lakukan, langkah awalnya ada 3. Identifikasi permasalahan, lalu pilih topik penelitiannya, lalu tentukan permasalahannya. Identifikasi permasalahannya, tentukan topik penelitiannya, lalu pilih permasalahannya. Ya. Kita lihat apa itu identifikasi masalah. Ya, ini menetapkan suatu masalah yang hendak diteliti. Lalu topik penelitian adalah merupakan permasalahan-permasalahan yang masih bersifat umum atau luas. Lalu yang berikutnya, permasalahan penelitian adalah sebuah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Nah, kita lihat contohnya. Saya contohkan identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan adalah permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Nah, ini identifikasi permasalahannya adalah yang kita lihat adalah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Nah, kita orang pendidikan. Lalu topik penelitian yang paling hangat sekarang adalah bagaimana proses pembelajaran online. Jadi tadi kita identifikasi masalahnya mengenai permasalahan yang ada di dunia pendidikan, lalu topiknya adalah pembelajaran online. Lalu apa permasalahannya? Nah, permasalahannya adalah, saya contohkan, pembelajaran online kita berharap bahwa proses pembelajaran online ini sama halnya dengan proses pembelajaran tatap muka, yaitu siswa kita dapat memahaminya. Tetapi kenyataan di lapangan kita temukan bahwa masih ada siswa yang tidak bisa memahami proses pembelajaran online yang kita lakukan. Artinya terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kita berharap tadi bahwa proses pembelajaran online ini dapat dipahami oleh seluruh siswa. Tetapi kenyataannya masih ada siswa yang tidak memahami proses pembelajaran online. Nah, inilah yang disebut dengan permasalahan. Saya ulangi kembali, identifikasi permasalahan di dunia pendidikan, lalu topiknya adalah proses pembelajaran online. Permasalahan pembelajaran online salah satunya masih ada siswa yang tidak memahami proses pembelajaran online tersebut. Itu disebut dengan permasalahan. Inilah langkah awal yang harus kita lakukan dalam sebuah penelitian. Identifikasi permasalahan, pilih topik penelitian, lalu tentukan permasalahan penelitian. Nah, kriteria pemilihan masalah penelitian ada beberapa yang disampaikan oleh teori. Yang pertama, masalah penelitian harus jelas. Ini wajib harus jelas. Tadi permasalahannya adalah ada beberapa siswa yang tidak memahami bagaimana proses pembelajaran online tersebut. Jadi contohnya tadi. Lalu yang berikutnya, masalah penelitian adalah memiliki kebermanfaatan terhadap diri pribadi, institusi, masyarakat, ataupun perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dari contoh permasalahan tadi, kita lihat manfaatnya untuk diri peneliti, untuk sekolahnya, bahkan untuk masyarakatnya. Jadi
Kalau kita menemukan solusi bagaimana mengatasi proses pembelajaran online, tentu untuk kita pribadi peneliti, untuk sekolah kita, lalu juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat tersebut bisa kita pecahkan. Bahkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Nanti kalau seandainya Anda atau kita semua menemukan bagaimana solusi proses pembelajaran online yang baik itu seperti apa, tentu perkembangan ilmu pengetahuan juga akan bertambah karena kita menemukan sebuah cara bagaimana proses pembelajaran online yang baik. Dan berikutnya, masalah penelitian hendaklah sesuai dengan kemampuan peneliti. Nah, kemampuan kita misalnya hanya sebatas menentukan solusi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pembelajaran online. Kita tidak bisa menemukan model-model pembelajaran online yang baik dan yang bisa digunakan oleh guru, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita hanya sebatas mampu menyelesaikan permasalahan, tidak bisa menemukan model pembelajaran online yang baik, maka tidak usah dipaksakan. Jadi intinya masalah penelitian hendaklah sesuai dengan kemampuan peneliti. Masalah penelitian hendaklah menarik minat peneliti, dengan begitu peneliti akan lebih termotivasi dalam melaksanakan tahapan penelitian. Nah, maksudnya di sini, pilihlah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita, karena kita di dunia pendidikan, pilihlah permasalahan yang menarik minat kita sebagai peneliti di dalam dunia pendidikan. Kriteria berikutnya adalah dalam penelitian kuantitatif, masalah hendaklah menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Nah, ini ciri khas penelitian kuantitatif adalah permasalahan itu biasanya memiliki dua variabel atau lebih dan menyatakan hubungan, menyatakan pengaruh, menyatakan perbandingan. Ini dalam penelitian kuantitatif. Lalu berikutnya, pemilihan masalah penelitian hendaknya mempertimbangkan faktor biaya, waktu, serta tenaga yang digunakan. Ini penting. Jangan pilih permasalahan yang memperlambat kita untuk menyelesaikan studi atau proses belajar kita di kampus. Pilihlah permasalahan yang bisa kita selesaikan dalam waktu misalnya 2 atau 3 bulan. Dan pilihlah permasalahan yang memiliki biaya yang sangat minim serta tenaga yang tidak terlalu banyak. Berikutnya, data terkait permasalahan yang akan diteliti hendaklah dapat dikumpulkan dengan cepat, tepat, dan benar. Ini penting. Cepat, tepat, dan benar juga salah satu indikator mempercepat kita menyelesaikan sebuah penelitian dan mempercepat kita untuk menyelesaikan studi di kampus kita. Berikutnya, pemilihan masalah yang aktual dan sedang hangat dibicarakan juga merupakan cara menentukan permasalahan penelitian. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, proses pembelajaran online ini yang lagi banyak dibicarakan oleh orang pada saat ini. Dan pemilihan masalah tersebut untuk diteliti itu juga salah satu kriteria pemilihan masalah dalam sebuah penelitian. Inilah kriteria pemilihan masalah dalam sebuah penelitian. Mulailah dari memilih masalah yang jelas dan diakhiri dengan pemilihan masalah yang aktual. Kita lanjut yang berikutnya. Kita lihat perbedaan permasalahan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini dia. Kalau masalah penelitian kuantitatif, dia mengukur variabel. Masih ingat tadi, kuantitatif permasalahannya biasanya berkaitan dengan hubungan dua variabel atau lebih. Jadi dia mengukur variabel. Kalau kualitatif mempelajari tentang pandangan individu. Nanti pada semester berikutnya kita akan mempelajari tentang kualitatif. Yang berikutnya, mengakses dampak variabel tersebut pada hasil. Lalu kalau ini mengakses proses dari waktu ke waktu. Berikutnya, menguji teori atau penjelasan luas. Berikutnya, menghasilkan teori berdasarkan perspektif partisipan. Masih ingat? Pada video sebelumnya, penelitian kuantitatif, pola pikirnya adalah deduktif, berangkat dari teori. Yang berikutnya, menerapkan hasil pada sejumlah orang banyak, untuk kuantitatif menerapkan hasil pada sejumlah orang banyak. Kalau untuk kualitatif mendapatkan informasi terperinci
tentang beberapa orang atau tempat penelitian. Nah, ini kalau boleh saya sampaikan, ada mata kuliah statistik pendidikan saya mengatakan bahwa banyaknya sampel minimal untuk penelitian kuantitatif adalah 40 sampel. Kalau untuk penelitian kualitatif, satu atau dua orang sudah cukup. Masih ingat kemarin waktu penelitian, waktu statistik pendidikan, minimal ini kuantitatif 40 orang, kalau ini satu atau dua orang sudah cukup, atau maksimal 10 orang. Inilah maksudnya, menerapkan hasil pada sejumlah orang banyak, kalau ini hanya beberapa orang saja. Nanti kita lihat pada semester berikutnya untuk yang kualitatif. Nah, sekarang kita lihat, setelah kita menemukan permasalahan, langkah berikutnya adalah kita lakukan mencari latar belakang masalah, menguraikan latar belakang masalah. Latar belakang masalah secara sistematis, permasalahan secara umum menuju permasalahan yang lebih khusus atau spesifik yang nantinya hendak diteliti. Lalu berikutnya, uraikan alasan peneliti mengapa permasalahan tersebut penting atau urgen untuk diteliti, uraikan manfaat atau kontribusi dari penelitian yang hendak dilakukan. Dua hal ini yang saya jelaskan adalah ketika kita menemukan permasalahan, lalu kita tulis di latar belakang masalah kita, yaitu dari permasalahan umum menuju permasalahan yang lebih khusus. Ya, tadi kalau kita berbicara tentang pembelajaran online, kita sampaikan dulu permasalahan umum. Secara umum pembelajaran online itu apa? Contohkan, secara umum pembelajaran online itu memiliki kendala X, Y, Z misalnya. Lalu secara khusus kendalanya hanya Z saja. Itu disebut dengan dimulai dari permasalahan umum menuju ke permasalahan khusus. Lalu yang berikutnya, dalam latar belakang masalah juga kita uraikan mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti. Lalu kita uraikan juga manfaat atau kontribusi penelitian yang hendak dilakukan di dalam latar belakang masalah. Yang berikutnya, uraikan kesenjangan apa saja yang terjadi di lapangan. Misalnya, kesenjangan antara teori dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, penelitian kuantitatif berangkat dari teori. Nah, teorinya misalnya mengatakan bahwa pembelajaran online itu sangat mendukung proses pembelajaran di saat pandemi. Tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Ini bisa kita uraikan kesenjangannya. Lalu uraikan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menyikapi kesenjangan yang terjadi ini jika ada usaha-usaha yang telah dilakukan. Ini disebut dengan latar belakang masalah. Jadi setelah kita menentukan permasalahan, lalu kita uraikan latar belakang masalah menjadi sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa halaman. Ya. Kalau untuk proposal biasanya latar belakang masalah itu minimal 5 halaman, biasanya 5 halaman, 5 sampai 7 halaman. Kita lihat, setelah kita uraikan latar belakang masalah, kita batasi masalah. Dari banyak tadi permasalahan yang ada, kita batasi. Pembatasan masalah itu menguraikan latar belakang masalah, ya, identifikasi masalah, lalu keterbatasan peneliti, waktu, biaya, dan tenaga, lalu variabel yang diteliti, hubungan antara variabel penelitian. Nah, ini dia kriteria pembatasan masalah, ya. Setelah kita buat tadi latar belakang masalah yang misalnya terdiri dari 5 halaman, lalu kita uraikan pembatasan masalah yang cukup misalnya hanya poin per poin saja. Ya, kita uraikan dari permasalahan tersebut, kita uraikan, kita batasi masalahnya menjadi satu misalnya. Apa yang tadi diuraikan di awal di depan, kita uraikan menjadi poin per poin. Ini pembatasan masalah. Tujuan pembatasan masalah ini adalah ketika seseorang membaca hasil penelitian kita, dia membaca, oh ternyata masalah yang diteliti di dalam proposal ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini contohnya. Setelah pembatasan masalah, kita lihat contohnya. Ini judul, kita lihat contohnya. Pengaruh pola asuh dan tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi beasiswa di SD IT di Pekanbaru. Nah, dari judul ini, maka pembatasan masalahnya kita lihat, kita bisa ambil dari judul. Yang pertama, pola asuh orang tua, yang kita batasi masalahnya yaitu pada pola asuh orang tua. Yang kedua, tingkat pendidikan orang tua. Lalu yang ketiga,
faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak. Nah, dari judul ini kita hanya membatasi masalah pada pola asuh orang tua, tingkat pendidikan orang tua, dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak. Walaupun sebenarnya ada permasalahan yang di luar dari ini, tetapi tidak kita teliti. Tujuannya adalah kita hanya meneliti 3 poin ini saja. Ini contoh. Yang berikutnya, setelah kita batasi masalah, kita rumuskan masalah itu. Rumusan masalah adalah merupakan inti permasalahan yang perlu dipecahkan dan dicari jawabannya oleh si peneliti melalui penelitian. Rumusan masalah dibuat harus sesuai dan sejalan dengan pembatasan masalah. Nah, ini dari poin tadi, dari 3 poin ini yang kita teliti, yang kita batasi masalahnya, kita buatkan rumusan masalah menjadi misalnya dari 3 kita buat menjadi 2 saja. Dari 3 pembatasan masalah kita buat menjadi 2 saja, boleh. Yaitu yang isinya adalah dibuat sesuai dan sejalan dengan pembatasan masalah. Ini wajib. Jangan nanti pembatasan masalahnya pola asuh orang tua, tapi rumusan masalahnya pembelajaran online. Ini tidak nyambung. Jadi pembatasan masalah lahir dari rumusan masalah. Kita lihat kriteria rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis atau dinyatakan dalam kalimat tanya, berarti ada tanda tanya di belakang. Rumusan masalah menanyakan mengenai hubungan antara paling tidak 2 variabel yang hendak diteliti. Rumusan masalah yang dibuat hendaknya dapat diukur dan dapat diuji menggunakan metode ilmiah. Jadi selain dia tanda tanya, selain dia kalimat tanya, dia juga mengenai hubungan 2 variabel dan dapat diukur menggunakan metode ilmiah. Contoh rumusan masalah ini ada penelitian eksperimen, apakah terdapat pengaruh penerapan pembelajaran daring terhadap kinerja guru PAI di Kota Pekanbaru di eksperimen, contohnya seperti itu. Tadi karena dia berbentuk kalimat tanya, tentu dia tanda tanya apakah gitu. Lalu penelitian tindakan kelas, apakah penerapan metode pembelajaran saintifik dapat meningkatkan kemampuan sains dan kognitif anak usia dini di TK Andalusia. Lalu deskriptif, bagaimana sikap profesionalisme guru PAI di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pekanbaru. Lalu penelitian korelasi, apakah terdapat hubungan antara kemampuan, motivasi, dan sikap guru terhadap peningkatan hasil akreditasi di TK Melati. Kalau kita lihat penelitian korelasi ini ada 3 variabel. Pertama, kemampuan, motivasi, dan sikap guru. Kalau untuk deskriptif, sikap profesionalisme guru ada 1. Yang ini penerapan metode pembelajaran saintifik, kemampuan sains, kognitif 3. Apakah terdapat penerapan pembelajaran daring 1 variabel, kinerja guru 2 variabel. Nah, ini 1 variabel berarti ada 2 variabel. Kalau yang ini pembelajaran saintifik 1, kemampuan sains 1, berarti 2, lagi kemampuan kognitif 3, ada 3 variabel. Kalau ini karena dia deskriptif, biasanya 1 variabel ini. Bagaimana sikap profesionalisme guru saja. Sikap profesionalisme guru 1 variabel. Korelasi biasanya minimal 2 variabel. Kalau di sini contohnya 3. Kemampuan, motivasi, sikap. Ini 3 variabel. Ini contoh-contoh rumusan masalah dari beberapa penelitian kuantitatif, penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas, penelitian deskriptif, dan penelitian korelasi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kesimpulannya adalah sebuah penelitian dimulai dari identifikasi masalah, lalu penentuan topik penelitian, dan penentuan permasalahan penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah dari latar belakang masalah. Setelah kita menentukan permasalahan, mulailah menulis dari latar belakang masalah. Silakan ditulis latar belakang masalahnya dari permasalahan umum menuju permasalahan khusus.
Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.